Teddy Minahasa berkelit dalam dalil pidana. Kuasa hukum surat dakwaan dari JPU salah. Mengenai perintah penyisihan, kata-kata fakta itu hanya contoh soal, karena kita semua sama-sama belum pernah membuktikan bahwa penyisihan itu ada. Jadi sifatnya hanya contoh soal. Tetapi tadi dari JPU langsung memetik itu sebagai satu kesimpulan. Mohon ini menjadi perhatian Majelis Hakim yang mulia. Kemudian masalah keberatan ada 4 hal. Salah satu dan salah banyaknya kepada Pak Paris Manalu. Keberatan yang pertama tadi dinarasikan oleh beliau bahwa ada perintah mengambil 5 kg sabu. Sangat keberatan. Kemudian keberatan yang kedua, beliau juga menyebutkan bahwa fakta persidangan terbukti menerima uang hasil penjualan. Sangat keberatan. Ini menyimpulkan sendiri, mungkin beliau merangkap sebagai hakim. Ya, ini kan berarti kalau kita ungkap semuanya, berarti ada orang lain yang seharusnya menguasai barang bukti, alias mungkin anak buahnya ya. Bukan barang bukti, barang sitaan. Apakah sudah disita lalu bisa pindah tangan ke Pak TM, atau sebelum disita dipisahkan dulu ke Pak TM, gitu ya. Nah, itu kan harus dikupas supaya lebih jelas bagaimana alur sehingga barang bukti ini bisa ada di tangan Pak TM. Ya, jangan-jangan sejak awal tidak masuk di data di dokumentasi pada saat kejahatan itu dibongkar. Nah, kami berharap ya dengan kejadian ini kita mohon betul Pak Kapolri usut tuntas. Pak Kapolri sudah tidak lagi bisa bicara dengan kata-kata, tapi harus membuktikan dengan perbuatan. Saya belum melihat perbuatan konkret yang dihadirkan oleh seorang Kapolri pada saat hanya mem-PTDH dan melakukan ini sebagai suatu perbuatan pidana yang diserahkan kepada Polda Metro untuk melakukan pengembangan. Berdasarkan bukti chatting screenshot bukan forensik adalah tidak sah, dan akibatnya surat dakwaan batal demi hukum. Sudah 5 alasan. Dan alasan paling terakhir adalah bahwa pada tanggal dari bukti hasil forensik tanggal 24 September 2022 Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan dan tarik narkoba dan disetujui oleh Kapolres. Tapi 3 minggu kemudian dijual oleh Kapolres. Tidak ada bukti bahwa Teddy Minahasa merubah perintahnya dari musnahkan menjadi tidak musnahkan. Menurut ahli, karena sudah ada perintah musnahkan, maka orang yang memerintahkan musnahkan, yaitu Teddy Minahasa, tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban pidana. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba Teddy Minahasa berkelit dalam dalil pidana yang menyeretnya. Teddy berlindung dalam sangkaan pasal penguasaan barang bukti narkoba yang disinyalir cacat dakwaan. Bagaimana sebenarnya penerapan yang dikemukakan saksi ahli? Dari berjalannya sidang lanjutan dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa, kali ini kuasa hukum Teddy menguliti dakwaan jaksa penuntut umum yang disematkan terhadap kliennya kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa penuntut umum FA Anjani Zulfa. Diketahui sebelumnya Teddy Minahasa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 jungto, pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut kuasa hukum Teddy Minahasa, terkhusus pada pasal tersebut dinilai tidak tepat, yang dimana hal tersebut khususnya melihat dari posisi kliennya yang menjabat sebagai anggota kepolisian. Kuasa hukum Teddy Minahasa begitu menyoroti terkait pasal yang didakwakan kepada kliennya, yang dimana kuasa hukum Teddy Minahasa melihat adanya indikasi surat dakwaan batal demi hukum. Dari kasus ini diketahui adanya perintah dari atasan ke bawahan, yang dijelaskan adanya permufakatan jahat dalam terdapat terjadi yang dimana dalam kasus ini ialah penyebaran narkotika. Dari kasus ini diketahui adanya perintah dari atasan ke bawahan, yang dijelaskan adanya permufakatan jahat dapat terjadi yang dimana dalam kasus ini ialah penyebaran narkotika.